Salam, perkenalkan nama saya Nini Hareti Taunu dengan NIM 101-2021-0088, kelas A semester 2, program studi pendidikan agama Kristen, mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan mengunggah kesadaran pendiri para pendiri negara. Sistem filsafat itu sendiri suatu proses yang berlangsung secara kontinus sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Apakah Anda sering mendengarkan istilah filsafat diucapkan seseorang atau mungkin Anda sendiri sering kali mengucapkannya? Namun, apakah Anda mengerti ataupun paham apa yang dimaksud dengan filsafat itu? Untuk itu, Anda perlu merenungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah saya harus meraih keberuntungan sebanyak-banyaknya. Saya, sebagai prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Yang berikut B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan yang baru, yang besar dalam sains dan teknologi. Telah memperkembangkan macam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan terima kenyamanan. Yang kedua, filsafat mulai bekerja sama dengan sipil ilmu lain, melainkan peran yang penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan inspirasi mereka. Yang berikut yaitu menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai filsafat yang berkembang. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijat filosofis yang kuat yang mencangkup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, landasan aksiologis. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang tercantum dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiaan kawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Yang ke-C, menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia dengan menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkasanya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat.
Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama memahami sumber sosiologi sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang perhatian dan unsur-unsur filosofis. Pancasila itu masih terbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsep politik yang kemudian berkembang yang menjadi filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan pengguna simbol dalam berkehidupan berbangsa. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36 bahasa Indonesia adalah bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan sembayang Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya semua merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang kedua, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengambil dinamika sebagai berikut. Pada pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis groundless. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia Merdeka. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk berikut. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam meraih keberuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Yang E, mendekspresikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, esensi atau hakikat sebagai sistem filsafat. Hakikat esensi sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam sebuah makhluk hidup. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah monopolaris yang terdiri dari tiga monodualis, yaitu susunan kuadrat atau jiwa, raga, sifat kodrat makhluk individu sosial, kodrat kedudukan makhluk pribadi otonom atau makhluk Tuhan. Ketiga yaitu hakikat sila persatuan yang berkaitan dengan semangat bangsa. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil didasari dengan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan, distribusi, legal, dan komunitif. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal yang sangat penting urgensi diperkembangkan yaitu yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia yang merdeka dalam politik dan yuridis. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pikiran yang berakal nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu menghadapi berbagai ideologi dunia. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.